Salam sukacita, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bro and Sis sekalian. Salam damai dalam kasih Yesus. Bersama saya, Albertus Iwan, dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini, hari Sabtu 1 Oktober tahun 2022. Bacaan diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan judul perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tema renungan hari ini adalah bersikap seperti anak kecil, tetapi berpikir secara dewasa. Ayat yang berkesan buat saya adalah, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Mengapa anak kecil yang dipakai sebagai perumpamaan? Mungkin kita ingat waktu kita kecil dulu seringkali ditanya, apa cita-cita kita? Atau kalau sudah besar, mau jadi apa? Di antara kita ada yang ingin menjawab dan menjadi dokter dengan alasan ingin mengobati orang. Ada yang ingin juga menjadi guru karena ingin mengajar orang lain supaya menjadi lebih pintar. Bahkan ada beberapa yang ingin menjadi romo atau biarawati supaya bisa membawa banyak orang masuk surga. Tentu jawaban kita atau teman-teman kita adalah jawaban tanpa beban. Karena tentunya anak-anak tidak berpikir bagaimana cara dan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Pada bacaan hari ini, terjadi perdebatan di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid berpikir tentang kedudukan. Kelak dalam surga mereka menjadi apa? Dalam pikiran mereka, kerajaan surga adalah kerajaan di mana Tuhan Yesus menjadi raja dan mereka sebagai murid-murid Yesus pasti akan mendapatkan jabatan atau kedudukan yang penting. Mengapa Tuhan Yesus menjadikan anak-anak sebagai contoh? Karena kerendahan hati dari anak-anak. Anak-anak kecil tidak ingin menonjolkan diri. Sebaiknya dia lebih suka bersembunyi di belakang. Dia tidak ingin tampil, tetapi lebih suka menarik diri. Tetapi seorang dewasa sudah mulai bersaing di dunia ini. Dengan persaingan dan pergulatan keras untuk selalu menjadi nomor satu. Maka sifat kerendahan hati mulai ditinggalkan. Mengapa anak-anak? Karena ketergantungan anak-anak pada orang tuanya. Bagi si anak, bergantung pada orang tua adalah sangat wajar. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan mendapatkan atau dapat menghidupi dirinya seorang diri. Ia sangat senang atau sangat bergantung pada mereka yang mengasihi dan mempedulikannya. Bila orang mau menerima kenyataan akan ketergantungan mereka kepada Allah, suatu kekuatan baru dan kedamaian baru akan masuk dalam hidupnya. Berikutnya karena kepercayaan anak-anak. Seorang anak secara naluri percaya akan orang tuanya, bahwa kebutuhannya akan dipenuhi. Mereka akan mendapatkan tempat berteduh, kehangatan, dan kesenangan. Ketika kita masih kanak-kanak, kita bepergian tanpa harus membayar dan tidak berpikir bagaimana sampai ke tempat tujuan. Namun kita tidak pernah ragu pada orang tua kita. Mereka akan menuntun dan mengantar kita ke tempat yang kita tuju dengan selamat. Sharing saya saat ini adalah, dulu waktu saya kecil, ya sebagai anak,
Mungkin karena juga sebagai anak pertama, saya sangat ego, tinggi hati, dan nakal. Adik saya 2, dan saya sering menakali mereka. Karena kenakalan itu, saya dapat hukuman. Dan bila orang tua saya membeli sesuatu, kalau saya tidak mohon ampun atau mohon minta maaf, saya tidak akan diberi. Dalam perjalanan hidup, sampai sekarang saya dewasa, saya ingat akan hal itu. Tetapi sekarang saya lebih banyak sadar, walaupun tanpa imbalan, hukuman juga tidak ada yang hukum, tetapi saya selalu mohon ampun. Walaupun kesalahan itu masih bisa ditolerir, tetapi saya akan selalu meminta maaf atau mohon ampun pada Tuhan atas segala kesalahan yang saya lakukan pada istri saya atau anak saya atau juga pada orang-orang lain. Memang sangat berat untuk mohon ampun, tetapi dengan adanya komunitas, adanya sharing, adanya komsel, bahwa itu membawa kita menjadi lebih mudah untuk mohon ampun, meminta maaf, dan yang terlebih adalah mengaku dosa. Ada beberapa catatan penting dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sudahkah kita bertobat? Kita semua selalu berpikir tentang kerajaan surga, tetapi kita harus menyadari bahwa kerajaan surga tidaklah seperti yang murid-murid Tuhan pikirkan. Tuhan Yesus menghendaki pertobatan dari murid-muridnya, terutama kita, apabila kita berbuat salah. Apakah demikian juga dengan kita? Apakah kita sudah sering melakukan pertobatan? Yang kedua, apakah kita memiliki keinginan hati yang tulus? Dalam aspek kehidupan kita mesti memiliki motivasi yang baik dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Apakah ketulusan sudah menjadi dasar atau motif kita, sehingga mewujudkan ungkapan syukur kita atas hidup yang Tuhan berikan dan karuniakan kepada kita. Yang ketiga, bisakah kita memiliki kerendahan hati? Kerendahan hati tidak boleh terlewatkan dalam pelayanan atau kehidupan ini. Karena Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati. Sebab dengan rendah hati, kita bisa menjauhkan diri dari perdebatan dan pertengkaran yang sia-sia. Sudahkah kita melakukannya? Yang keempat, masihkah kita memiliki sikap tidak mementingkan diri sendiri? Seperti contoh yang tadi saya berikan, seorang anak ingin menjadi dokter, guru, polisi, atau bahkan romo sekalipun, bukan agar dipuji atau dianggap hebat, atau demi kepentingan diri sendiri, tetapi karena ingin melakukan hal baik untuk orang lain. Pikiran anak kecil ini patut dicontoh, karena jika kita masih mementingkan diri sendiri, maka kita tidak layak disebut anak-anak Tuhan, dan pelayanan yang kita lakukan akan sia-sia. Maka dari itu, belajarlah dari anak-anak kecil yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri, dan itu semua akan mengantarkan kita pada pelayanan yang tulus dan murni demi kemuliaan Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk hidup layak di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku.
oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bentuklah kami agar kami kembali seperti anak kecil, memiliki kerendahan hati, mau bertobat dan berkenan kepadamu. Sehingga dengan demikian, kami dapat masuk dalam kerajaan. Bantulah kami untuk senantiasa melakukan tugas dan pekerjaan kami sehari-hari dengan penuh cinta kasih. Ampunilah kami bila kami masih berlaku seperti orang dewasa yang merasa mengerti semua hal, tetapi tidak merasa bersalah, tidak mau belajar seperti anak kecil yang tulus, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mengantarkan kami kepada pelayanan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu memperoleh berkat dan kasih Allah, serta dimampukan untuk selalu rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Salam berkah dalam, salam sukacita.